Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selma Putri Rahayu dalam acara podcast Temu Kangen SMK Negeri 3 Kuningan. Sekarang saya sedang bersama dengan Teh Yanisa Yaha, alumni Multimedia 2 2014 SMK Negeri 3 Kuningan. Baik Teh, perkenalkan diri, silahkan. Halo, saya Yanisa Yaha. Saya alumni SMK Negeri 3 Kuningan, dulu jurusan Multimedia 2, lulusan 2014. Kesibukan apa Teh yang sedang Teteh lakuin sekarang? Kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang mungkin lebih ke endorse paling atau kalau endorse ya by panggilan deh, kalau misalnya ada yang butuh model untuk produk atau talent video kayak gitu, paling masih seputar kayak gitu. Terus Teh, tolong dong Teh deskripsiin tentang pekerjaan Teteh sekarang itu apa aja. Gimana pekerjaan Teteh? Kalau untuk pekerjaan sebagai model kan ada apa ya bilangnya? Ya ada misalnya orang yang punya usaha terus butuh model, ya di foto model. Kalau endorse itu kan hanya untuk diiklankan sama Teteh. Terus kalau ada yang butuh host atau talent atau presenter itu juga bisa. Terus juga kerja di travel, jadi tour leader. Tahu kan? Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Suka dipanggil jadi guest star juga kalau di acara pendakian gunung. Kayak gitu. Teteh aktif juga di pendakian gunung? Aktif. Oh, keren. Mau muncak bareng? Ayo. Enggak sanggup. Kenapa? Dingin Teh, dingin di atas udara. Lebih dingin sikap dia kayaknya. Iya sih, bener. Terus Teh, gimana sih Teteh awal mula Teteh jadi model, jadi endorsan kayak gitu tuh awal mulanya kayak gimana sih Teh? Lumayan panjang juga ya. Untuk jadi awal model itu 2016. 2016. 2 tahun setelah lulus. Iya, dan itu masih kuliah posisinya. Berarti kuliah itu pertengahan kuliah lah. Nah, masuk kuliah itu kan jurusan fotografi dan film. Itu harusnya belakang kamera dong. Nah, di 2016 itu tuh awalnya lagi pulang nih ke Kuningan. Lagi pulang ke Kuningan tuh lagi puasa, lagi libur 3 bulan itu. Ngadain bukber nih, karena teman-teman angkatan Teteh sekelas multimedia tuh sering tiap tahun Bukber. rutin ada ngadain acara bukber. Nah, dulu tuh ada temen yang dia masuk komunitas fotografer amatir Kuningan. Terus iseng lah kayak anak FAK ya mau dong jadi model kayak gitu. Terus ya udah hayu, nanti kalau misalnya ada hunting ikut. Terus kerasa kayak enggak jadi karena itu bercanda. Murni bercanda karena enggak ngapain sih gitu kan jadi model kayak gitu, enggak masa muka kayak gini jadi model gitu, dulu pikirnya begitu. Jadi model terus saya kayak gimana? Ya dulu kan Iya. gitu. Terus sampai akhirnya ternyata dia nganggap serius, setelah itu aku bercanda. Nah, beres lebaran langsung ya Nisa ada hunting nih di stadion Mas Ud, terus kesini ngapain gitu kan, ya udah hunting pakai pakaian apa, udah kasualan aja. Oke, kasualan datang. Terus banyak kan itu si komunitas orangnya itu, terus dipoto di upload sama mereka, di tag, banyak lah dari situ. Kalau untuk follower sendiri itu naik tuh gara-gara postingan pramuka. Oh, postingan pramuka. Dulu tuh pernah posting pakai baju, bukan baju ya, sebenarnya bajunya casual, pakai bawa tas carrier, terus ada scarf merah putih, itu kan ciri khas banget pramuka. Pakai scarf, terus ya dengan caption tag mention ke akun pramuka, terus ada hashtag kayak gitunya, itu langsung naik 2000 dari situ tuh, langsung naik 2000. Tapi nggak dia seriusin, karena IG dulu buat apa sih, pertama bikin IG juga 2014, itu kayak cuma buat dokumentasi biasa aja udah. Nah, pas dari mulai banyak yang nge-tag model itu udah mulai naik lagi cepat. Dipanggil dari waktu masih di sini ke Cirebon untuk konsep geisha.
itu model geisha. Terus temen kuliah di Bandung kan fotografer semua tuh. Nah dia ada nawarin kayak kan dulu panggilannya beda ya kalau di Bandung sama di sini. Kalau di Bandung panggilnya Ica. Oh, Ica. Nah kalau terus kata temen, Cak mau nggak nih jadi model di studio di daerah Macet tuh Cibaduyut deh kalau nggak salah. Cibaduyut ya, iya daerah situ. Terus itu jadi model, aku di make upin selama 3 jam. Terus jadi model pakai gaun gitu, itu pertama kalinya. Gaun pengantin gitu. Gaun pengantin gitu. Terus di situ udah mulai naik lagi. Pokoknya di Bandung sih, awal mulai rame itu di Bandung. Endorse kaos distro kayak gitu sampai RA Jeans pernah Raffi Ahmad dulu situ. Terus pas balik lagi Kuningan mulai gak tahu deh pasarnya karena dulu kan pasarnya lebih di ke Bandung, iya. terus ke Jakarta, event ke Jakarta dulu sempat dapat undangan event ke Jakarta kayak gitu. Nah pas di sini kayak udahlah kayaknya mau pensiun aja deh. Tapi masih berlanjut sampai sekarang, gimana ceritanya Teh? Nah pas lulus kuliah 2018 pulang ke sini kayak aduh pasar kemana gitu, karena kebanyakan juga kan dari luar kota dan mereka gak semuanya mau bayar transport, tapi ada yang mau ya oke berangkat. Kayak waktu itu ke Bogor, ke Jakarta, ke Bandung lagi itu mereka mau bayar transport, oke aku berangkat. Nah pas lagi ada event Festival Edelweiss di Majalengka, itu aku ketemu sama orang yang dulu pernah motoin aku di sini di Kuningan, nanyain gimana kesibukannya. Oh ya kayak gini lagi gak tahu gitu arahnya kemana, kayaknya butuh ada yang manajerin deh kayak gitu. Ya udah sini ikut manajemen aku, nanti aku bantu gini-gini, sampai akhirnya pernah jadi brand ambasadornya Horizon Tirta Sanita situ. Terus dari situ udah mulai berkembang lagi, udah mulai banyak lagi. Speechless. Awal 2020 itu naik gunung, pertama kalinya naik gunung. Oh, pertama kali naik gunung tuh baru 2020. Dikira sama dari SMA gitu. Enggak, karena gak diizinin. Karena alasannya tuh kayak mamah tuh taunya gunung itu angker, jadi nggak pernah dapat izin. Dan nggak pernah kalau misalnya kata teman-teman udah bohong aja lah gitu kan, kayak ngapain, enggak lah kayaknya nggak berani kalau nggak ada restu takutnya ada apa-apa di gunung kan. Nah pas kayak gitu itu pertama kalinya, dan itu ikut open trip jadi kan banyak banget. Nah pas dari situ masuk kerja di bank. Sempat kerja di bank. Dan itu sempat agak mulai berkurang ya, jadi ngambil endorsement itu cuma Sabtu Minggu atau kerjaan Sabtu Minggu kayak gitu. Terus jadi model make up juga pernah dijalanin kayak gitu sampai beres. Sempat vakum sih, tapi Vakum dari dunia. karena pekerjaan kan bank gimana sih Oh kesannya. iya, sibuk. Itu Teh awal mula kan tadi katanya juga Teteh pernah jadi presenter di TV One dan di mana-mana, mungkin banyak ya Teh. Jadi sebelum TV One itu sebenarnya pernah masuk Trans 7. Wow. 3 kali itu di Ragam Indonesia kalau nggak salah. Nah itu gimana Teteh awal mulanya Ya bisa kalau ke TV? by link sih, by link kan tetap. Nah kalau dulu tuh pertama kali yang TV yang Trans 7 itu dulu pernah ada open castingnya bukan ada open casting, dulu pernah ada open casting untuk program acara TV lain. Terus aku ikut, dibikin grup, dan ternyata gak lama kemudian ada yang ngontek, kan dari grup itu ini ada yang lagi nyari talent buat Trans 7 Ragam Indonesia, oke. Nah awalnya itu sekali nih syuting sekali di Ciberem, itu di Peyem Ketan. Nah pas kayak gitu deket kan sama orangnya, masih suka kontak atau gimana. Pas mereka ke Kuningan lagi langsung lah di kontak kayak gitu. Baru bikin di Ciporang sama di daerah Kadugede lah, sebelum Kadugede di situ bikin. Nah terus banyak juga orang yang kayak ngajakin apa ya namanya ngevlog, collabs atau kayak gimana. Oke. Jadi udah biasa tuh ya yang namanya public speaking, ngobrol ngomong kayak gitu. Terus sampai akhirnya pernah juga ngelamar jadi konten kreator YouTube di bengkel mobil.
Bengkel mobil? Ya. Kok bisa linjur kayak gitu teh? Gimana ya, aku orangnya iseng. Iya, iseng-isengnya berhadiah Nah tadi ya. gitu, iseng-iseng berhadiah. Aku lamar kerja di gak apa-apa nyebutin. Nggak apa-apa. Di Platinum Auto Cirebon. Itu kan bengkel mobil Cirebon, jadi konten kreator YouTube. Ya, jadi konten kreator YouTube aku yang bikin konsepnya, aku yang bikin kata-katanya. Kalau untuk video dan editing kan ada lagi Iya. timnya. Di situ terus aku yang upload. Jadi kan itu udah lumayan tuh jadi portofolio kan untuk aku nge-presenterin kayak gitu. Nah sampai akhirnya kemarin ada orang dari Dinas Pariwisata ngontek, Bailing juga kan. Iya. Nah kayak Tidak gitu. bisa dipungkiri. Terus ini ada dari TV One nyari, tapi kan tetap diseleksi, Iya, nggak seleksi dulu. langsung aku. Wow. Nah nanti Kak dikasih kontaknya ke orang itu, oke dikasih. Terus orang itu minta dong portofolio kamu. Ya udah aku kasih semuanya, yang di IG, yang di YouTube semuanya aku kasih. Yang aku ngebawain sebuah acara yang aku presenterin ngomong langsung. Terus dia ada satu video yang suka tentang pariwisata, ada di IG aku. Di situ dia suka pembawaan aku, akhirnya kepilih syuting selama 8 hari. Itu tempatnya di Linggarjati, Linggasana, Desa Wisata Cibuntu. Udah daerah situ, terus ke Taman Kota sebentar. Dari situ menurut aku pengalaman yang paling sangat berkesan TV One, karena itu pengalaman pertama. Walaupun aku sesering-seringnya ngomong depan kamera, di TV One itu yang mereka tuh pasti pengen sempurna kan. Yang biasanya aku dikasih tahu, ini kamu ngomongnya lebih ke garis besarnya aja, ini dan aku improve. Nah kalau TV One dia nggak bisa. Jadi benar-benar real Kita teteh. harus menghafal kata per kata. Harus plek ketiplek sama. Wow. Itu awal-awalnya pastilah yang namanya sesering apapun, aduh ini gimana nih dapat tekanan gini, aduh yang sempet stres, sempet ngedown, terus kayak perang batin aja, kayak aduh kenapa sih kok harus aku kayak gitu, kayak kenapa sih harus aku yang kepilih, aduh kayaknya males banget nih beban. Tapi lama-kelamaan ya jangan kayak gitulah, kamu udah kepilih, kamu udah kasih tanggung jawab, masa mau di kayak gituin aja. Sampai kayak ya udah harus bisa selama syuting 8 hari lumayan kerasa sih, kayak makin kesini makin mulai terbiasa, udah enak. Oke udah ya, bayangin aja di situ bikin, di situ menghafal, di situ take. Iya. Berapa kali take tuh? Oh, bisa kayak live, harus live gimana teh kalau live? Ya itu harus lagi, beda lagi. Sebelum jadi model yang 2016 itu ya, yang itu dulu tuh sempat jadi model majalah Pramuka di majalah Pramukanya Warda Jawa Barat di situ. Tapi itu mah karena aku dipanggil karena emang anak pramuka, jadi kayak fotonya juga buat majalah ya masih foto biasa, nggak yang foto model atau gimana. Terus untuk awal mulainya aku bisa public speaking dari pramuka. Dulu zaman SMK tuh kan ikut unit protokol di Dewan Kerja Cabang. Itu aku spesialis MC dulu tuh. Nah spesialis MC tapi kan MC formal, tapi aku bisa ngomong di depan umum dari pramuka juga, karena aku kan ngajar gitu kan. Itu awal mulanya ngajar. Terus MC awal mulanya dari MC formal, tapi banyak juga panggilan kayak Kak bisa MC untuk non formal atau MC apa itu yang event kayak gitu, dan aku bilang bisa gitu. Iya awal. Nah itu jadi kalau untuk prinsip aku, selama akunya mampu, selama aku bisa, oke gitu aku jalanin. Walaupun aku belum pernah ngelakuin, tapi seenggaknya aku bisa belajar, aku bisa ngulik kayak gitu. Tolong ceritain dong teh, pengalaman teteh semasa sekolah di SMK Negeri 3 itu kayak gimana? Pengalamannya apa dulu ini? Pengalaman tentang di sekolah, kehidupan remaja teteh waktu itu di SMK. Kan ada suka, ada sedih, ada gak sukanya. Ini masalahnya kalau untuk nostalgia seluruhan kayak terlalu banyak dan terlalu lama, banyak yang lupa. Yang diingat aja. Aku kalau diingat tuh lebih ke eskulnya. Ya berarti teteh lebih banyak menghabiskan pramuka. Ya. Waktu di pramuka gitu selama SMK. Kalau belajar menurut aku mungkin monoton ya, gitu-gitu aja. Ya taulah pelajar gimana sih? Kan tipe-tipe pelajar tuh ada beberapa teteh. Oke.
Teteh itu jadi siswa yang kayak gimana gitu selama di SMK Negeri 3 Kuningan itu? Bisa aja. Wih, gak mungkin, gak mungkin. Gak percaya, biasa aja ya ampun. Aku gak ada tuh terkenal ngehits gitu ya. Oke, aku cerita yang sekeingetnya aja ya. Belajar kejuruan deh. Belajar kejuruan yang paling suka ditunggu karena jamnya yang panjang. Kelasnya nyaman mungkin ya waktu itu atau belum ada AC gitu waktu itu zaman teteh? Kayaknya belum ada deh karena Pak udah dingin kan Gunung Keling. Oh iya, ih sekarang ngelekep nih. Iya, ini karena di atas sih. Kita tuh sering kalau misalnya hujan, sering ada halimun kan. Oh iya. Itu yang paling enak berkesannya itu. Paling seneng tuh pelajaran kejuruan tuh, apalagi ini yang paling inget banget ya kejuruan tuh. Pelajarannya yang emang gurunya Pak Denny nih. Karena apa? Nonton film. Pak Denny nonton film? Nonton film waktu kejuruan. Jadi nonton film tuh kita nggak hanya nonton film lah. Iya. Kita bedah film dong. Dari apa-apa kayak gitu. Tapi ya seru aja gitu. Itu menurut aku seru sih kalau untuk belajar. Mulai banyak orang yang tahu aku mungkin atau kenal aku gara-gara dulu aku pacaran sama ketua umum OSIS. Ketua umum OSIS. Siapa teh? Gak mau aku sebutin namanya. Dia udah nikah. Kakak kelas berarti? Seangkatan. Udah coba. Karena itu mungkin banyak yang kenal. Tapi menurut aku aku nggak seterkenal itu, nggak sehits itu. Karena yang perempuan ya, apalagi perempuan kan sedikit di STM. Pasti banyak yang kenal atau banyak yang tahu. Tapi untuk perempuan sendiri yang jadi center adanya di MM3 bukan MM2. Ada gak teh pengalaman itu gitu sedih bukan atau gak yang emosian gitu teh? Iya, aku pernah dilabrak sama kakak kelas. Ya, pasti itu mah kultur deh kayaknya. Pernah dilabrak sama kakak kelas. Di situ tuh, itu pas bagian yang belokan itu, di situ kayak maksudnya apa gini, terus aku yang dengan cueknya, oh kenapa kayak gitu-gitu aja ya, dia emosi sendiri udah biarin. Awas ya kamu sekali lagi kayak gitu. Terus kayak aku bilang, awasnya kenapa? Jalan lega nyuruh awas. Emosi sendiri tuh sih sampai kayak narik gitu, kerudung sampai copot. Apa sih gitu. Cuma gitu doang sih. Udah sisanya berarti teteh tipe murid biasa aja gitu. Biasa aja serius. Gak percaya. Oh, tipe murid biasa aja. Tapi gak apa-apa lah jadi murid biasa aja. Tapi pas setelah lulus Iya, harus jadi lebih baik lah. Terus teh, ada gak sih tantangan-tantangan atau gak kesulitan-kesulitan gitu semasa teteh ada di SMK 3 itu dalam pelajaran, di eskul atau gak di pertemanan, di sosialnya gimana teh? Ada tantangan gak tuh di SMK 3? Pasti ada lah kalau itu. Ya kalau untuk dari pelajarannya sendiri multimedia itu kan banyak ya. Dan gak semuanya itu kita tahu, kita paham, kita bisa. Apalagi kalau udah urusan animasi, coding Sama kita. itu yang paling aduh itu udah paling males. Tapi kan ya namanya juga kita pelajar ya harus tetap ini, walaupun dengan tugas adanya kali gitu. Udah sih paling di situ doang. Yang paling seneng tuh pas kelas 3 karena itu pelajarannya fotografi sama video itu sih, karena emang seneng di situ kan. Oh iya, senangnya teteh di situ, di eksekusi berarti. Aku lebih suka yang praktek. Itu juga praktek sih animasi, cuma nggak suka. Aku kurang tipe yang kurang sabar karena animasi kan harus sabar. Iya, tipe yang kurang sabar benar. Iya. Terus tantangan di pertemanan mungkin di sini kan banyaknya cowok ya. Oh iya. Dan cewek tahu sendiri bagaimana. Kita berteman sama cowok salah. Kita berteman sama cewek tapi jujur aku nggak terlalu begitu nyaman untuk berteman sama perempuan tuh karena ya you know lah perempuan kayak gimana. Tapi kalau misalnya aku ini sama cowok diomongin. Ya. Itu sih yang paling bikin mungkin males ya di sini tuh. Karena ya menurut aku selama bisa jaga diri masing-masing, bisa ini dan selama benar hidup orang ya gimana kita yang jalanin lah. Kita juga udah tau lah batasan-batasan buat diri sendiri. Terus bukan kena tantangan ya, tantangan Kesulitan selama di SMK. kesulitan.
Pasti di ekstrakurikuler Putrian. Wah, I feel you. Putrian. Itu sih yang paling dulu yang bikin aku agak ini sama Keputrian tuh Keputrian judulnya. Tapi kebanyakan dalam sebulan itu kebanyakan dimarah-marahin daripada diajarin tentang sebagaimana jadi putri yang baik dan benar. Tuh. Emang orang bisa lurus dengan dimarahin. Emang orang bisa benar dengan dimarahin. Kan melatih mental katanya. Ya mental juga gitu-gitu amat. Melatih mental kita di ngomong depan umum itu kan mental. Seperti itu. Dari zaman dulu. Kalau di pramuka ya pramuka mah yang namanya melatih mental kayak gitu tetap ada. Cuma kan ya itu udah beda ini ya. Kalau untuk pramuka lebih masih have fun jalaninya karena emang udah suka pramuka dari dulunya. Terus kalau ribet di pramuka mungkin dulu ada bivak sama pelantikan yang katanya bivaknya seperti ini, pelantikannya seperti ini, diserem-seremin lah maksudnya ceritain ini kayak gini tapi ya emang udah harus dijalanin ya udah jalanin kayak gitu. Terus setelah lulus SMK kan teteh masuk dunia perkuliahan. Nah, pengalaman-pengalaman di dunia perkuliahan teteh kayak gimana sih teh sebelum jadi sukses seperti ini gitu? Amin. Pengalaman perkuliahan juga aku tipe orang yang kupu-kupu. Kuliah pulang. Jadi nggak ikut organisasi apapun itu? Ikut cuma tetap kayak tergantung mood ya karena aku orang kadang moodian ya awal-awal masuk cerita kuliah awal-awal masuk nih jadi mahasiswa baru ospek nih aku yang jadi center. Iya. Centernya apa buat dimarahin. Kenapa melakukan kesalahan teteh di hari pertama? No, aku bingung kesalahan aku juga apa. Jadi ospeknya itu di Cikole tuh di Lembang itu ospek jurusan. Kalau untuk ospek univ ya udah sih itu gak ada acara kayak gitu kan. Untuk fakultas juga masih biasa aja itu karena banyak. Nah kalau jurusan itu udah mulai mengecil. Di situ aku pakai baju kaos oblong gede, pakai celana hitam gombrang gede, rambut diikat kan dulu gak ada hijab, diikat terus pakai kupluk dan ditambah muka aku bulat gitu kan, cabi gitu kayak make up pun enggak, no make up sama sekali dulu. Tapi selalu dapet dimarahinya itu sama senior ceweknya tuh. Iya, lu mau ngapain di sini? Mau ikut ospek atau mau jadi apa sih? Gak usah so cantik lah gitu-gitu kayak apa sih? Ya udah aku kayak diem terus disuruh ngomong sama pohon kayak gitu apa sih gitu. Udahlah diem aja biasa. Terus aku kebetulan lagi ospek tuh lagi PMS. Oh. Di hari terakhir itu disuruh kayak nyebrangin sungai gitu tapi ditutup mata. Terus aku bilang maaf kak saya lagi PMS kata begitu kan. Terus diseretlah sama senior cowok suruh duduk. Aku bilang nggak mau duduk karena aku udah feeling ini pasti bakal kena salah lagi. Gak mau. Gak aku nggak mau duduk. Udah duduk aja kamu nurut. Enggak kak nggak usah duduk. Oke saya dipisahin nggak kena air tapi kan nggak saya nggak mau duduk udah biarin berdiri. Udah duduk. Ya udah kan marahin gimana mau cowok ya udah duduk. Nah pas duduk langsung dikelilingi Sama kakak kelas cutting cewek. Terus kayak kayak gitu sampai aku dapat panggilan princess. Princess gini princess enak banget ya yang lain basah-basahan lain gini kamu duduk aja kayak gini boleh deh kenal lagi udah diem aja. Terus aku mereka ambil air seember terus diguyur lah aku jadi kayak biar basah semua. Iya. Tapi kan yang menurut aku kayak kan mereka basah-basahan kan masuk nyemplung ke sungai aku basahnya semuanya diguyur sampai itu pun diguyur gitu sama mereka kayak udahlah serah deh gitu. Ya benar-benar di situ perpeloncoannya dan jujur aja aku sempet agak trauma di situ kayak apa sih males banget lah kayak gitu deket sama kakeknya udah gak mau kayak gitu. Terus sampai akhirnya mereka minta maaf atau gimana tapi aku kayak udahlah gak tahu deh udah males kayak gitu tapi udahlah biasa itu cuma di situ aja. Dan pas masuk kuliahnya pun emang mereka jadi beda banget, jadi lebih akrab lebih dekat kayak gitu. Terus suka ada acara makrab malam keakraban kayak gitu
di situ. Terus kalau untuk masuk ke perkuliahannya sebagai anak baru ya, dan ini fotografi dan film, kan foto itu ada banyak, ada foto jurnalis, fine art, komersil, kayak gitu-gitu. Dan untuk foto fine art sendiri, tahu nggak kayak gimana? Mungkin foto yang perempuan tanpa busana tapi ada lekuk badan, itu pertama kalinya aku ngelihat karya itu tuh kayak kaget. Kaget lah, pasti kan dari desa lah kita ya, dari kampung ke kota, terus kayak yang kayak gini ditunjukin, kok bisa gitu. Tapi lama-lama udah biasa, mungkin emang itu masuk seni, termasuk seni kan, kayak gitu ya udah, jadi ya udah anggap itu biasa kayak gitu. Oke, kalau untuk, berarti aku cerita tentang ini aja ya. Kuliahnya aku kuliah di Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, jurusan fotografi dan film. Jadi pas awal masuk itu kita belajar fotografi dan film dan seninya juga ya, ada filsafat seni, estetika kayak gitu semuanya. Belajar itu selama 4 tahun di semester 5, 4 tahun, 2 tahun. Di semester 5 kita ada penjurusan fotografi dan film. Aku ngambil ke film dulu, ke film. Terus kalau di fotografi kan dia masuk lagi, bercabang lagi, masuk ke fine art, komersil atau jurnalis atau apa. Nah kalau aku di film enggak, kita satu jurusan film. Kita belajar sutradara, tata suara, terus artistik, kameramen, editing, semuanya, tapi lebih ke basically sutradara. Nah untuk tugas akhirnya sendiri itu ada, kita dikasih pilihan mau ambil tugas skripsi atau bikin film. Kalau untuk bikin film kita disuruh bikin kelompok 3 orang. 3 orang gak apa-apa, 2 orang gak apa-apa, saus sendiri juga gak apa-apa kalau emang mampu ya. Tapi maksimalnya 3 orang. Nah 3 orang juga gak boleh yang sama. Yang satu misalnya dia fokus di penyutradaraan, yang kedua misalnya dia fokus ke editing, yang ketiga misalnya dia fokusnya lebih ke kameramen. Nanti itu dijelaskan kan kayak gimana. Nah kalau dulu aku ngambil skripsi. Aku lebih ngambil skripsi. Berarti meneliti sebuah film. Film dulu yang aku teliti itu Dilan 1990. Kayak gitu. Ditelitinya itu ekranisasi dari novel ke film. Prosesnya kayak gimana, kayak gitu. Nggak ada kesulitan, tantangan belajar itu teh di semasa kuliah? Kesulitan tantangan belajar pasti ada sih. Kalau untuk mata kuliahnya sendiri Nirmana belajar gak? Belajar ya. Tapi kan Sama Pak Denny. ya. Dulu aku belajar Nirmana tuh pertama kali berarti kan waktu kuliah. Di sini kan nggak ada, belum ada. Belum ada Nirmana. Nah dulu tuh Nirmana kayak, aduh ini apa sih Nirmana? Tidak, mana itu bentuk, tidak berbentuk. Tapi juga bukan abstrak. Itu kan bingung di situ. Tapi udah belajar, terus dikasih tugas bikin 15x15 gambar kayak gitu, terus nanti di ACC dibikin versi gedenya 30x30. Awalnya nggak ngerti nih apa ini gimana kayak gitu. Tapi sampai pas ada Nirmana yang ya aku lupa namanya, Nirmana garis gitu loh. Itu nilainya dapat paling gede. Gak tahu kenapa. Terus disuruh ngambil foto, disuruh bikin gradasi dari hitam ke putih 7 tingkat, dan itu harus dari majalah. Kan bingung ya, anak kos gimana sih, majalah gimana sih gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, aku bikin aja di Corel 7 tingkat. Terus aku print pakai kertas majalah, aku susun. Kalau orang lain kan bikin Nirmana pasti kayak gitu, garis. Nah kalau aku enggak, aku bikin R biasa sama R terbalik. Kayak gitu. R biasa, Terbalik. R di sininya gitu. No, R biasa. Gini. Tapi dibalik. Jadi kan ini R gitu kan. Di sini tuh ke sini R ya. Iya. Aku bikin R tapi kayak gitu. Awalnya aku pengen bikin si yang intinya itu warna hitam, tapi enggak, aneh. Aku bikin intinya warna putih, terus digradasiin, itu kayak ngebentuk. Bagus deh pokoknya, unik. Kayak bunga tapi udah bukan bunga gitu. Nah dari situ udah mulai suka nih si dosennya gitu. Wah kamu bagus deh gini-gini. Padahal aku sendiri belum peka itu apa sih gitu dari mana. Sampai kayaknya kamu harus motret sampah. Kita disuruh motret sampah, terus
dibikin Nirmana. Gimana pun caranya, udah kayak suruh gitu kan, kayak apalah gini, tugas apa sih, bingung. Sampai kayak aku motret serabutan kayu yang abis kayak dilas gitu kan, dipotret. Terus aku printnya bukan yang gede, aku print yang kecil-kecil banyak, tapi aku dipotong-potong tuh, dipotong-potong kotak. Aku pisahin warna gelap, warna terang. Terus aku bikin, udahlah bikin aja ini gelap-gelap dulu, terus baru terang atau gimana kayak gitu. Terus itu dapat nilai paling gede, dua karya itu dapat nilai paling gede. Terus kayak kamu bagus ya gini-gini. Tapi aku dapat pujian itu masih yang belum ngerti kok bisa kayak gitu. Tapi pas dilihat ya emang enak sih gitu kan, karena bikin kita peka terhadap komposisi kan kalau Nirmana itu. Terus ada mata kuliah yang dosennya nyuruh kita motret pattern, color kayak gitu-gitu, itu bikin peka juga sih. Itu sih banyak pelajarannya dari situ sih paling kalau untuk fotografi. Terus Teh, pencapaian terbesar Teteh sampai saat ini dari zaman dulu apa? Pencapaian paling besar. Pencapaian ya modal iseng tapi alhamdulillah Selalu berhadiah gitu. selalu berhadiah. Modal iseng dari dulu, pernah iseng ikut fashion show. Terus Hamin 5 itu aku mikir konsep baju ini baru dipikirin gitu kan. Ya nyantai, nanti aja. Biasalah ya, kalau aku tuh tipe orang yang SKS, sistem kebun semalam. Nah itu mah Hamin 5, aduh apa tuh, sampai aku pikir aku pengen yang paling unik, aku pengen paling beda, aku nggak mau sama kayak yang lain bajunya. Nah pas kayak gitu aku kepikiran untuk beli apa ya namanya, hanbok. Tahu hanbok? Korea. Nah, aku gak terlalu suka Korea sih, lebih suka Jepang. Tapi kalau Jepang itu kan dia kimono dan press badan. Ini kan acaranya Muslim. Ya, kalau Korea itu dia gede. Aku pakai hanbok, terus aksesoris kepala aku bikin sendiri. Itu emang SKS banget kalau yang aksesoris kepala. Ya iseng aja itu, by iseng, tapi dapat juara 1. Dapat piala. Iseng lagi aku bawain pakai baju Chinese, dapat juara 2. Iseng lagi kayak gitu-gitu dapat juara, ya alhamdulillah. Tapi kan sadar umur ya. Aku udah tuh kayak udah gak ikutan lagi. Terus pencapaian terbesar yang paling bikin orang tua nangis terharu bangga itu yang itu, juara 1 sama TV One. Di TV One nonton bareng kan pasti sama keluarga, itu di situ ngelihat mama nangis. Terus itu sih yang kayak istilahnya ngelihat, oh mama bangga gitu sama aku. Iya, siapa yang nggak bangga, Masya Allah. Keren Ya, Teteh, keren. alhamdulillah. Terus Teteh, apa sih motivasi Teteh yang bisa bikin Teteh terus berkembang sampai sekarang, itu motivasi intinya apa? Orang tua kan sudah pisah dari zaman SMK kelas 3 itu. Terus kuliah dengan dibiayain ibu sendiri. Jadi makanya pas pertengahan kuliah tuh selalu cari cara kayak gimana nih caranya dapat uang kayak gitu, tapi tetap gak ninggalin kuliah. Ya sampai akhirnya dapat tuh cara itu kan. Jadi kayak alhamdulillah dapat apa ya namanya? Dapat apa ya? Ya pokoknya dapat, aku susah jelasin ya, kayak dapat jalan. Jadi dapat jalannya dari situ nih, dari mungkin model. Tapi dari situ aku udah mulai bisa nabung dan gak terlalu ngeberatin ke biaya ke orang tua. Dari situ terus ngelihat juga emang orang tua, apalagi ibu, dia wanita karir banget gitu. Jadi makanya sampai sekarang aku gak mau yang namanya hidup aku bergantung sama laki-laki kayak gitu. Tetap harus punya penghasilan sendiri, walaupun misalnya nanti aku menikah, aku pengen punya penghasilan sendiri. Aku gak mau bergantung 100% ke laki-laki kayak gitu. Karena kita pun gak tahu ya, nauzubillahnya kita ditinggalin, mau itu cerai atau meninggal, kita gak kelabakan dong kayak gitu. Jadi lebih ke pasti motivasi pusat lebih ke orang tua dan adik sih kayak gitu. Punya adik? Adik 1. Anak pertama. I feel you. Kayak gitu. Satu lagi, ini
kata-kata atau tips gitu, tips motivasi buat teman-teman multimedia yang masih sekolah sekarang. Kalau untuk tips dari saya untuk adik-adik SMK Negeri 3 Kuningan, selama kamu bisa dan selama kamu mampu dapat tawaran apapun atau dapat kesempatan apapun, ambil. Karena gak ada yang bisa dibeli dengan uang kalau untuk pengalaman kayak gitu. Kalau dulu juga saya kayak kalau misalnya kerjaan yang dilihat itu bukan nominal tapi pengalaman. Istilahnya cari pengalaman sebanyak apapun, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih sehat, dikasih masih banyak waktu lah kayak gitu untuk cari pengalaman. Ambil aja pengalaman, jangan ngelihat materi, jangan ngelihat gengsi, no, jangan, tapi tetap pengalaman, karena pengalaman tuh emang guru-guru terbaik yang ada di hidup kita gitu. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Teh Yani saya sebagai narasumber. Terus buat Akang Teteh alumni semua yang mau tampil di podcast Temu Kangen, boleh komen di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.